Proses seleksi jalur zonasi penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta 2020 memantik polemik. Jalur zonasi dituding tak adil lantaran berdasarkan usia tertua ke usia termuda. Orang tua siswa meminta pemerintah melihat nilai di sekolah yang selama ini menjadi tolok ukur prestasi siswa. Kalau ingin mentiadakan sekolah favorit harus juga dong dilihat. Jangan hanya dilihat berdasarkan umur. Harus juga dilihat berdasarkan nilai. Buat apa adanya semester? Buat apa adanya nilai KKM di sekolah? Hapus! Tidak usah sekolah. Saya sekolahkan saja anak saya TK. Yang penting anak saya bisa baca. Kelar. Dalam rapat dengan DPRD DKI dan orang tua siswa, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menjelaskan, syarat usia dimasukkan agar siswa dari kalangan tidak mampu tidak kalah bersaing secara akademik di jalur zonasi. Jadi di sistem baru ini anak dengan nilai akademik tinggi dapat mendaftar di jalur prestasi apabila tersingkir dari jalur zonasi ataupun afirmasi. Di zonasi memakai usia tidak diterima karena zonasi ini adalah tempat di mana disinilah ibu bapak ini diberlakukan sama semuanya. Tidak ada dibeda-bedakan, tidak ada ceritanya dia harus tidak mampu, tidak ada. Ceritanya anak ini masuk zonasi adalah anak ini mau dari keluarga kaya, mau keluarga dia miskin, mau dia pinter, mau tidak masuk di sini. Sehingga harapannya ketika dia karena daya tampung tadi 40% ini tidak terseleksi, dia masih punya kesempatan untuk lanjut di jalur prestasi. Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menilai aturan PPDB yang memprioritaskan usia merupakan aturan diskriminatif dan tidak adil. Aturan ini merugikan siswa sehingga Pemprov DKI harus membatalkan. Pasal 2 Permendikbud ya, bahwa PPDB itu harus tidak boleh diskriminatif. Dan yang isinya lagi harus berkeadilan. Kalau umur jadi patokan orang masuk sekolah negeri, pasti diskriminatif. Pasti tidak adil. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, aturan zonasi PPDB di DKI Jakarta sudah seturut dengan kebijakan pemerintah pusat. Orang tua siswa diimbau tidak khawatir dan semua anak dipastikan dapat sekolah. Semua kebijakan yang kami ambil sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ya. Ada Permendikbud nomor 44 yang telah mengatur soal PDBB ya, PPDB. Jadi penerimaan mahasiswa, penerimaan murid baru ini kami sesuaikan dengan ketentuan peraturan daripada pemerintah pusat ya. Nggak usah khawatir, semuanya kami pastikan bahwa pendidikan untuk semua. Memang perlu ada keberpihakan bagi mereka yang belum mampu ya untuk mendapat kesempatan yang sama ya. Justru tugas pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama, kesempatan yang baik bagi semua warga. Perlu perumusan kebijakan PPDB yang lebih komprehensif, terutama di tahap sosialisasi dan pelaksanaan, agar tidak memberikan sudut pandang berbeda yang berujung polemik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, protes dan penolakan atas seleksi siswa baru dengan jalur zonasi dan batas usia di DKI Jakarta masih berlanjut. Hari ini sejumlah orang tua siswa menggelar rapat dengan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat Kesra di DPRD DKI Jakarta. Untuk membahas hasil pertemuan ini kita sudah terhubung dengan Ratu Yunita, Koordinator Aksi Tolak PPDB Kriteria Usia. Juga ada Zita Ajani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN. Serta nanti ada pengamat pendidikan Doni Kusuma. Saya ke Mbak Zita dulu. Mbak Zita, selamat malam, Assalamualaikum. Mbak Zita, bagaimana kemudian informasi paling akhir dari dengar pendapat ya yang kemudian disampaikan oleh para penolak PPDB yang berdasarkan zonasi dan usia? Waalaikumsalam, selamat malam. Jadi dari kemarin kita sudah menerima demo gedung DPRD kemarin sore. Sesuai janji kami bahwa hari ini kami akan mediasi dan usaha untuk ada solusi untuk waktu dan wilayah. Dan sesuai janji kami mulai tadi pagi jam 10 hingga nanti maghrib baru selesai. Sudah diskusi panjang, sudah sebagainya.
DPRD kepada supaya mohon maaf ini suaranya terputus-putus, mungkin bisa diperbaiki sebentar, mungkin lebih dekat lagi Mbak Zita. Ya, jadi Ya, silakan. setelah diskusi panjang lebar, kami dari DPRD juga memberikan saran kepada Dinas Pendidikan supaya adanya diskresi atau adanya solusi untuk para wali ini. Jadi setelah tadi berdiskusi panjang, pada dasarnya Dinas Pendidikan tetap dan berjanji juga akan menyelenggarakan proses PPDB ini dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dan siap bila nanti ada ketidakadilan atau tidak transparan, siap dipanggil oleh kami DPRD untuk dievaluasi sistemnya. Iya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dan sudah panjang sekali sudah kami perjuangkan. Nah, itulah hasilnya. Posisi DPRD sendiri pasti saya tahu terpecah. Ada yang mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga ada yang menolak. Karena apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kan searah atau inline dengan Kemendikbud di pusat. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi Anda katakan diskresi atau katakanlah kebijakan yang mungkin nanti bisa berubah. Di mana kemudian diskresi arahnya dan apa yang kemudian dirasakan tidak adil dari zonasi dan usia? Ya, jadi setelah tadi kami kritik di komisi, sebenarnya permasalahan ini adalah awal mulanya itu di Permendikbud 44. Waktu itu zaman warisannya Pak Menteri Muhadjir Effendi. Jadi di situ pertama kali ada pasal tentang usia. Yang sebenarnya polemik ini bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi juga di berbagai macam provinsi. Bahkan sampai hari ini pun terjadi di provinsi-provinsi lain. Jadi usia sebagai tolak ukur itu yang dijadikan keberatan oleh orang tua siswa. Yang dimana mereka tidak mendidik, mengajar anaknya untuk masuk ke prestasi. Nah, mulai tahun ini usia dijadikan titik berat di provinsi DKI Jakarta. Karena tadi visi misi DKI Jakarta adalah untuk pemerataan. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang homogen. Maksudnya homogen apa? Hanya yang pintar, hanya yang prestasi, yang mampu yang di sekolah itu. Jadi tujuannya untuk menyamakan semuanya agar yang mampu, tidak mampu, prestasi, tidak prestasi bisa masuk ke sekolah tersebut gitu. Jadi spiritnya baik, sebenarnya tujuannya baik. Cuman memang tadi yang kami berikan solusi adalah di syarat penerimaannya. Syarat penerimaannya itu ada usia. Nah, usia ini sedikit banyak mendapatkan komplain dari orang tua, ya sehingga kami tadi berusaha untuk bagaimana ini. Tapi dari Dinas Pendidikan meyakinkan bahwa masih ada setelah ini namanya zonasi 40% dan ada prestasi, jalur prestasi itu 25%, khusus anak-anak yang masih muda dan berprestasi. Jadi yang masih muda, dia berprestasi, walaupun tinggalnya tidak di zona tersebut, tetap bisa masuk lewat jalur prestasi 25%. Dan kami dari DPRD terus mengawasi dan siap mengevaluasi bila nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan. Intinya bahwa saya harus menyimpulkan bahwa usia untuk masuk ke PPDB ini, persyaratan masuk ke sekolah lanjutan, apakah itu SD, SMP, SMA, itu bukan syarat mutlak, tetapi merupakan bagian dari syarat. Karena masih ada syarat-syarat yang lain yang juga bisa dimasuki. Jadi bukan hanya satu-satunya syarat. Itu yang kemudian disampaikan? Iya, betul. Bukan satu-satunya syarat, tapi memang kita harus akui mulai tahun ini di Provinsi DKI itu merupakan salah satu syarat yang cukup utama gitu ya, cukup utama. Iya, gitu. iya. Jadi itu yang menjadi polemik gitu. Tapi tetap yang lain tetap bisa masuk gitu, yang prestasi, yang tidak mampu tetap ada jalurnya masing-masing. Oke, nanti saya akan bicara dengan koordinator aksi tolak PPDB yang kriteria usia. Ini ada Bu Ratu Yunita. Setelah jeda saya akan segera kembali untuk kemudian menggali lebih dalam apa yang kemudian dipermasalahkan oleh para orang tua yang menolak PPDB berdasarkan zonasi dan juga usia ini. Saya akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.